Hai semua, hai hai, I'm Wikusto. Saat ini saya mau sharing mengenai briefing. Bahwa briefing itu perlu kita lakukan setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang bekerja sama dengan beberapa orang. Misalnya gotong royong, kebersihan lingkungan, kita perlu bagi tugas, ya, menerangkan Bapak A ngapain, Bapak B ngapain, Bapak C ngapain, dan seterusnya. Terus kalau di rumah misalnya mau bersih-bersih rumah, mau pindah rumah, mau menggeser lemari yang besar contohnya, kita juga perlu koordinasi. Nanti ini lemarinya miring ke sana dulu, baru didorong ke sini supaya lantainya nggak lecet, mesti disediakan pengganjal supaya lantainya nggak rusak dan lain macam sebagainya. Itu juga kita perlu mengkoordinasikan. Terus untuk toko mungkin, kalau kebiasaan toko buka ya buka sudah, karyawannya nggak di briefing. Ada yang tanya lah, briefing mau ngapain? Wong kerja buka toko ya begitu, jualan selesai. Itu perlu di briefing. Nanti saya jelaskan di belakang. Terlebih lagi perusahaan yang menengah, perusahaan besar, itu sangat perlu briefing. Briefing per tim, per divisi. Nah, setiap ada kepalanya itu mesti briefing anak buahnya setiap hari supaya pekerjaannya lebih terfokus, terarah, bisa mencapai targetnya. Jadi di briefing itu kita bisa menjelaskan maksud dan tujuannya, goalnya apa, rencana hari ini apa yang harus kita capai, lalu pembagian tugas per masing-masing orang. Juga bisa mengingatkan, bisa menegur. Ini saya kasih contoh yang toko misalnya. Mungkin bisa mengingatkan nanti melayani pembeli seperti ini, jangan seperti kemarin, dikasih pesan dan pesan harus begini begitu, apa yang perlu diperbaiki, sekalian evaluasi. Juga mungkin menegur tenaganya, jangan males, kerjanya lebih cepat lagi, jangan tidur, kalau nggak ada pembeli jangan terus tidur, bersih-bersih kek. Nah, kasih tugas, nanti kalau nggak ada pembeli kamu nganggur, kamu kerjanya ini, bersihkan ini, bersihkan ini, bersihkan ini, supaya efektif. Juga saya pernah bicara mengenai ritme kerja, itu bisa disampaikan juga, ritme kerja supaya kerjanya lebih efektif lagi, lebih cepat lagi, lebih fun lagi. Anda bisa klik lihat video saya yang lalu tentang ritme kerja. Jadi ini pentingnya briefing. Selain itu juga bisa kita mendapat input, masukan, atau keluhan, atau masalah yang akan dihadapi. Wah Pak, kalau ini saya sendiri nggak bisa. Aduh Pak, kalau kita berdua nggak bisa Pak, kurang tenaga sepertinya. Misalnya seperti itu. Untuk perusahaan besar, setiap divisi per orangnya bisa dikasih tahu target-targetnya, mengingatkan tugas-tugasnya yang belum selesai, apa-apa yang harus difokuskan, apa-apa yang harus segera diselesaikan, itu bisa disampaikan. Oke, sekian. Bagi saudara-saudara yang belum melaksanakan briefing, coba di briefing. Anda akan mendapat manfaatnya, Anda akan melihat perbedaan hasilnya. Jangan lupa dikasih semangat supaya kerjanya juga bersemangat. Itu juga menyamakan menyamakan maksud dan tujuan. Ayo kita, tim kita
mesti bisa sukses hari ini, bisa bekerja dengan baik untuk hasil yang baik. Oke, sekian sharing saya. Silahkan subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya. Bye-bye.